Ayo kameranya dinyalain. Biar Bu Beatrix bisa lihat wajah-wajah kalian. Kan Bu Beatrix udah lama nggak lihat kalian. Udah kayak ada berapa bulan. Iya, udah lama ya. Coba ini yang baru kelihatan punya siapa ini? Ada Iko, ada OC, ada Nino juga udah kelihatan. Nah, yang lain. Kameranya diperlihatkan. Dibuka kameranya. Ada rel genta ya. Pendai. Terus ini kayaknya. Terus pindah aja. Ya ampun kurang 2 menit deg-degan. Kemarin kamu 15 anak ya gak apa-apa ya, tetap dimulai. Kurang 1 menit lagi ya anak-anak, kita memulai pembelajarannya. Anak-anak, karena ini sudah menunjukkan pukul 8, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Bu Beatrix meminta OC untuk memimpin doa pembuka pada hari ini. Bentar, Bu, sebentar. Oh ya, Bu Beatrix tunggu. Sambil teman-teman yang lain menyiapkan untuk berdoa. Kita tunggu OC dulu.
Sudah siap? Ayo Sudah. Ose, pimpin teman-teman dalam doa. Oke. Marilah teman-teman, mari kita berdoa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah aku saat ini untuk memulai pelajaran tematik, pelajaran yang menambah pengetahuan yang kelak berguna di mendatang. Berkatilah juga guru-guruku dapat memberikan pelajaran dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Salam Dan Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang Sekarang dan dan selama-lamanya. Amin. Mintalah Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ose yang sudah memimpin doa pada hari ini. Sama-sama. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran yang pertama ya. Mari kita mulai. Kita masuk ke materi pembelajaran. Di sini ada 4 tujuan anak-anak. Yang pertama itu, melalui kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang selanjutnya, melalui kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Nah, di sini ada ilustrasi seorang anak sedang membaca puisi. Coba, Bu Guru minta Iko membacakan pantun tersebut. Iya, Bu. Kelihatan? Oh, udang dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Iya, terima kasih Iko. Nah, Sama-sama. Bu Beatrix ulangi lagi ya pantunnya. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah, hari ini kita akan belajar anak-anak tentang pantun dan juga cara menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat berharga. Nah, di sini Bu Beatrix punya sebuah cerita. Coba Bu Beatrix minta Laras untuk membacakan cerita tersebut. Apakah sudah terlihat? Di HP ku nggak kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan? Siapa ya? Jelek. Coba, Iko, apakah terlihat? Siti Coba. anak yang rajin dan disiplin. Ya. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah.
Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Nah, anak-anak, darah itu sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain itu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, apa saja kira-kira organ peredaran darah manusia itu? Kira-kira ada yang tahu tidak? Organ-organ peredaran darah itu terdiri dari apa aja? Siapa yang tahu? Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada organ peredaran darah manusia. Kita hari ini akan belajar tentang organ peredaran darah manusia. Nah, kita amati dulu gambar yang sudah ada di layar. Kira-kira sudah keluar gambarnya? Sudah. Yang belum ditunggu ya gambarnya. Belum? Coba ditunggu dulu, mungkin sinyalnya. Untuk yang sudah keluar gambarnya, di sini itu ada sistem peredaran darah, anak-anak. Di sini ada peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Nah, gambar yang ini, yang ada panahnya ini, namanya itu bilik kiri. Sudah terlihat? Terlihat. Lalu, yang di atasnya ini ada serambi kiri. Yang panahnya itu namanya serambi kiri. Lalu yang di bawah sini, di bawah itu yang ada di panahnya itu namanya pembuluh kapiler. Selanjutnya di bagian yang di sini yang ditunjuk oleh panah itu namanya bilik kanan. Yang selanjutnya, yang di panah selanjutnya itu ada serambi kanan. Lalu yang di atas itu namanya kapiler paru-paru. Nah, anak-anak, di dalam sistem peredaran darah itu terdapat 2 jenis, yaitu sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Nah, di sini ada sistem peredaran darah kecil. Coba Bu Beatrix minta Aurelia untuk membacakan. Sistem peredaran darah kecil, yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Oh ya, terima kasih Aurel. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya itu di sini ada sebuah bagan tentang sistem peredaran darah kecil. Jadi, dimulainya itu dari bilik kanan terlebih dahulu. Bilik kanan lalu menuju ke arteri pulmonalis. Lalu dari arteri pulmonalis itu disalurkan ke paru-paru. Tadi di paru-paru itu terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau yang biasa disebut O2.
Setelah terjadi pertukaran tadi di paru-paru itu, di paru-paru, lalu darah disalurkan ke vena pulmonalis, lalu masuk ke serambi kiri. Selanjutnya di sini ada peredaran darah besar. Bu Beatrix minta Bu Beatrix minta Nino untuk membacakan tentang sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen O2, mengalir dari biri jantung ke saluran tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar, aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Terima kasih Nino. Bu Beatrix ulangi ya. Jadi peredaran darah besar itu sistem peredaran darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 yang mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Nah, perbedaan dari sistem peredaran darah kecil dan besar itu, jika tadi peredaran darah kecil itu pertukarannya ada di paru-paru, sedangkan untuk yang peredaran darah besar itu pertukarannya ada di seluruh tubuh. Jadi nanti darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, untuk lebih jelasnya itu ada bagan seperti ini di bawah ini. Jadi, nanti darah dari bilik kiri tadi, kalian bisa lihat di gambar ya, bilik kiri itu melalui arteri besar atau yang disebut tadi aorta. Setelah itu, darah itu ya. Punya aku gambarnya belum kelihatan. Tunggu dulu ya, biasanya itu sinyalnya itu agak susah. Jadinya gambarnya agak loading sebentar ya. Bu Beatrix lanjut ya. Lalu dari arteri tadi masuk ke seluruh tubuh, disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh itu tadi kembali ke jantung melalui vena, lalu ke serambi kanan. Nah, anak-anak, ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia ya. Coba Bu Beatrix minta Diva, apakah ada Diva? Gambarnya nggak kelihatan, Bu. Tunggu sebentar ya. Yang lain kelihatan tidak ya gambarnya? Tidak, Bu. Yang lain? Coba OC yang kelihatan. Di situ coba sebutkan organ tubuh manusia dalam peredaran darah. Tadi kan kita sudah menyinggung beberapa organ tubuh manusia dalam peredaran darah. Kira-kira apa saja tadi organ tubuh manusia di dalam peredaran darah? Kapiler, Ya. peredaran darah besar, sudah. Tadi ada apa lagi organnya? Seperti ada paru-paru misalnya, lalu ada apa lagi? Aku nggak tahu, boleh aku nyatet tadi.
Oh, coba yang lainnya. Siapa ya? Coba Bu Guru minta Vicky. Apakah ada Vicky? Ada, Bu. Apakah ada? Ada, Bu. Ya, coba Vicky, tolong sebutkan organ tubuh manusia dalam peredaran darah yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Jantung, Ya, betul. Ada jantung. Lalu ada apa lagi? pembuluh darah, Ya, betul. Ada pembuluh darah. Apakah ada lagi? Apa? nggak tahu, Bu. Oh Cuma ya, tahu tapi itu doang. tapi sudah betul tadi. Vicky menyebutkan ada yang pertama tadi ada jantung, lalu Vicky juga menyebutkan ada pembuluh darah. Ya, Vicky betul. Terima kasih Vicky. Iya, Bu. Nah, tadi kan kalian sudah mengetahui organ-organ peredaran darah yang tadi sudah Vicky sebutkan. Nah, tahukah kamu peranan setiap organ peredaran darah manusia itu? Nah, hari ini kita belajar tentang organ-organ tersebut dan juga peranannya. Nah, di sini anak-anak ada gambar jantung. Kira-kira gambarnya udah terlihat belum ya? Gambarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Yang belum keluar berarti jaringannya sedikit bermasalah. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Coba Bu Beatrix minta Diva membacakan tentang jantung. Jantung Teman-teman yang lain adalah minta ya. organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara kontraksi dan berdenyut, mengembang, dan mengepis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya. Jantung susun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ya, terima kasih Diva. Nah, anak-anak, jantung tadi ketika teman kalian sudah membacakan tadi, ternyata jantung kita itu sebesar kepalan tangan kita masing-masing. Jadi, kalau misal Bu Beatrix tangannya itu segini. Berarti jantung Bu Beatrix itu besarnya segini anak-anak. Coba kalian lihat. Kalian kepalkan tangan seperti ini. Nah, kira-kira jantung kalian itu segini besarnya. Gitu ya. Sudah bisa membayangkan? Meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung, kita bisa tahu, oh ternyata jantungku itu besarnya segini loh. Kalian bisa tahu. Ya, anak-anak. Nah, fungsi jantung itu sangat penting, yaitu gunanya itu memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi yang memompa darah itu adalah jantung anak-anak. Kita lanjut ya. Selanjutnya di sini Bu Guru mau membacakan antara bagian kanan dan kiri jantung tadi dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung ini berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun
penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Nah, kita lanjut. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Nah, anak-anak, sekarang coba kamu hitung denyut nadimu dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tempel dan tekan 3 jari di pergelangan tangan yang lain. Di pergelangan tangan yang lain. Misalnya ini, 3 jari ditempelkan di pergelangan tangan yang sebelah kiri, yang di sini, yang di dalam, bagian dalam. Ditekan seperti ini. Lalu kalian rasakan selama 15 detik kira-kira. Kira-kira kecepatan denyut jantung kalian itu cepat atau lambat? Salah satu siapa ya? Coba ada JJ ya? Coba J. Kira-kira denyut nadimu itu cepat atau lambat? Lambat. Ya, karena mungkin kita kan tidak lari-lari atau tidak sedang berolahraga, jadi denyut jantungnya itu tidak terlalu cepat, seperti tidak jeduk-jeduk yang cepat gitu. Kalian sudah paham ya caranya untuk menghitung denyut nadi? Ya. Nah, ketika sedang beristirahat, jantung itu berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit. Kecepatan denyut jantung itu juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuh kita, denyut jantung kita juga semakin aktif. Nah, lalu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan jantung itu disebut elektrokardiogram. Nah, selanjutnya ada pembuluh darah. Bu Beatrix minta ada Zahra Citra. Ririn, Bu. Siapa? Ririn. Oh ya, Ririn. Soalnya tulisannya itu Zahra. Coba Ririn dibacakan. Ya. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Oh ya, terima kasih Ririn. Nah, anak-anak kalian bisa lihat di gambar itu sudah ada, di situ ada arteri. Arteri itu yang di sebelah kiri, yang warnanya itu merah. Nah, itu yang dinamakan sebagai pembuluh nadi. Ya, pembuluh nadi, betul.
Nah, untuk yang di sebelah atas itu ada pembuluh darah vena. Yang di sebelah sini, ini namanya pembuluh vena. Nah, jantung itu berada di sini, anak-anak. Nah, di dalam sini. Nah, seperti itu. Apakah sudah terlihat gambarnya? Sudah. Sudah, ya. Kita lanjut. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang Bu Beatrix minta apakah ada Yukon? Apakah ada? Ada. Coba dibaca Yukon. Ya. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Kamu telah mempelajari tentang pembuluh darah. Nah, terima kasih Yukon. Nah, di sini ada perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nih. Sebentar. Koneksi Bu Beatrix agak terganggu. Tunggu sebentar ya. Sebentar ya anak-anak, ada gangguan teknis sebentar. Apakah sudah terlihat gambarnya? Sudah. Nah, di sini ada perbedaan. Oh ya, jika sudah bagus. Nah, di sini ada perbedaan anak-anak, perbedaan pembuluh nadi dengan pembuluh balik tadi. Jika pembuluh nadi itu nama lainnya tadi adalah arteri. Jangan lupa ya, pembuluh nadi itu nama lainnya arteri. Sedangkan untuk yang pembuluh balik itu nama lainnya adalah vena. Biasa disebut sebagai vena. Nah, jika pembuluh nadi atau arteri tadi itu berisi darah bersih, anak-anak. Yang tadi pembuluh darah berwarna merah tadi itu berisi darah bersih atau darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan untuk yang pembuluh balik tadi itu berisi darah kotor atau kaya akan karbon dioksida. Sedangkan lalu pembuluh nadi itu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk yang pembuluh balik itu mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Seperti itu. Nah, apakah sudah terlihat gambarnya? Belum. Belum? Tunggu dulu ya. Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu Beatrix minta apa ada Berlin? Ada, Bu. Ya, coba dibacakan tentang paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai
menyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Ya, Udah, terima Bu. kasih. Nah, Ya. anak-anak, jadi itu tugas paru-paru itu sangat penting bagi peredaran darah, yaitu menyuplai oksigen ke dalam darah. Selanjutnya, di sini paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Nah, pada ujung yang mengecil tadi terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli ini memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi belum keluar ya gambarnya. Jadi alveoli itu di sini kan ada cabang-cabang anak-anak. Ada cabang-cabang. Lalu di sini itu ada kantong udara. Ini yang sedikit menggelembung ini namanya kantong udara. Nah, itu yang tadi dinamakan alveoli, tempat untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Selanjutnya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah. Jika sudah, Sudah. nah, Bu. Bu Guru minta, apakah ada Marcelo? Apakah ada Marcelo? Ada, Bu. Coba Marcelo dibacakan cerita yang ada di layar itu. Halo Marcelo, Ya. coba dibacakan yang ada di Didi dan layar. teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peran organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga perawatnya. Ya, terima kasih Marcelo. Ya, Bu. Nah, tiba-tiba Siti mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Bu Guru bacakan ya. Rambutku lebat, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, itu salah satu contoh pantun yang dibuat Siti ketika ia bersyukur karena sudah diberi organ peredaran darah yang sehat. Seperti kita ini, kita harus bersyukur anak-anak. Jika organ tubuh kita, terutama organ peredaran darah kita itu sehat, kita harus bersyukur. Nah, salah satunya itu kita bisa membuat sebuah pantun.
Nah, anak-anak, pantun itu merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih populer hingga saat ini. Pantun berkembang dan terkenal dengan permainan katanya yang menarik. Pantun berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu patuntun yang berarti penuntun. Dalam sejarahnya, pantun merupakan bentuk dari sastra lisan yang kini berkembang dan telah banyak dijumpai dalam bentuk tertulis. Nah, kalian pasti pernah kan menjumpai pantun-pantun misalnya ketika kalian sedang menonton TV, acara komedi atau apa. Itu kan kadang kalian juga menemukan pantun. Biasanya itu pantun eh, jenaka yang bisa membuat kita itu tertawa, ya, ya kan? Nah, pantun itu juga memiliki ciri-ciri anak-anak. Ciri-cirinya itu yang pertama, terdiri dari 4 baris. Seperti yang tadi itu ada 4 baris. Lalu setiap barisnya itu terdiri dari minimal 8 kata dan maksimal 12 suku kata. Yang selanjutnya, ciri yang kedua itu, pantun itu bersajak ABAB dan AAAA. Jadi di belakangnya itu kalau berakhiran I berarti bisa I semua seperti itu. Lalu ciri yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat itu merupakan isi pantun. Lalu ciri yang keempat itu pantun tidak terdapat nama penulis, jadi nama penulisnya itu tidak diketahui. Nah, di sini ada jenis-jenis pantun anak-anak. Salah satunya yang sudah tadi Ibu sebutkan tadi ada pantun jenaka juga. Nah, pantun itu yang pertama ada pantun nasihat. Memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Lalu yang kedua itu ada pantun jenaka, yaitu jenis pantun yang satu ini memang memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Nah, kebanyakan dari kita itu sukanya itu pantun jenaka karena isinya lucu dan juga menarik. Lalu yang ketiga itu pantun agama, yaitu memiliki isi yang membahas mengenai hubungan manusia dengan penciptanya. Yang keempat, pantun teka-teki. Pantun teka-teki ini memiliki ciri khas khusus di bagian isinya, yakni diakhiri dengan pertanyaan pada larik terakhir. Seperti kalian lihat di Upin Ipin itu, kita kan biasa melihat tokoh Jarjit yang suka membuat pantun. Nah, dia kan biasanya menggunakan pantun teka-teki yang berisi pertanyaan yang harus kita jawab. Seperti itu. Contohnya itu di dunia nyata itu seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada pantun anak. Pantun yang isinya lebih ringan dan sesuatu hal yang dianggap menyenangkan oleh anak kecil. Nah, di sini ada contoh pantun. Bu Beatrix minta Adriana Rosa. Apakah ada? Ada, Bu. Coba dibaca pantunnya, pantun yang nasihat terlebih dahulu. Jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Iya, terima kasih. Selanjutnya Bu Beatrix minta ada Davin Prasetya. Davin, Davin, apakah dengar? Kalau sudah dengar, coba Davin dibacakan pantun peribahasa. gambarnya di mana, Bu? Oh, enggak keluar ya? Gambarnya enggak keluar ya? Sudah, Bu. Oh, ya coba dibacakan. Jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin yang mana, Bu? Yang pantun peribahasa tapi enggak apa. Ayo coba yang pantun peribahasa dibaca.
Ya. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Nah, terima Udah, kasih Bu. Davin. Nah, anak-anak, Ya. itu adalah salah 2 contoh pantun, yaitu pantun nasihat dan pantun peribahasa. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini untuk materinya. Nah, selanjutnya nanti ada LKPD dan juga soal evaluasi yang akan menjadi tugas hari ini. Nah, di sini ada tugas LKPD itu nanti kalian menggambar satu organ peredaran darah manusia. Misalnya kalian mau menggambar paru-paru misalnya. Nah, itu nanti kalian gambar paru-paru, lalu dituliskan cara kerja organ tersebut, cara kerja paru-paru. Misalnya tadi paru-paru tugasnya apa? Tempat pertukarannya darah misalnya. Nah, itu nanti kalian tulis. Kalian gambar juga, boleh diberi warna biar lebih menarik. Apakah sudah paham untuk tugas LKPD-nya? Sudah paham, Bu. Oh ya, nanti untuk materi. Oh ya, bagus. Nanti untuk materinya Bu Guru share lagi saja ya, biar kalian bisa melihat gambarnya dan juga bisa melihat cara kerja organ tersebut. Oke? Bu, pengumpulannya paling lambat kapan, Bu? Oh, pengumpulannya paling lambat besok. Soalnya kan ini kita ada Google Meet-nya 2 kali untuk teman-teman yang tidak bisa ikut pada jam 8 ini. Kan ada yang nanti jam 7 malam. Jadi pengumpulannya besok. Paling lambat besok. Besok pagi. Ya, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Lalu yang selanjutnya nanti ada soal evaluasi juga. Tersedia file yang akan dibagikan kepada siswa melalui grup kelas di WhatsApp. Filenya nanti berisi soal evaluasi yang sesuai dengan materi ini. Mintalah bantuan orang tua kalian untuk membantu mengerjakan tugas ini. Untuk pengumpulan tugas melalui WA di nomor Bu Beatrix ini ya nomornya. Tuh, nanti soal evaluasinya itu berbentuk pilihan ganda. Jadi nanti lebih mudah mengerjakannya. Begitu anak-anak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak? Tidak, Bu. Sudah paham? Sudah paham. Oke. Paham, Bu. Nah, pada hari ini tadi kita sudah belajar apa saja ya? Dari yang sudah kita pelajari. Coba Bu Beatrix minta Iko. Apakah dengar suara Beatrix? Dengar, Bu. Nah, hari ini tadi kita belajar apa aja ya? Coba kita ulas lagi. Kita belajar tentang apa? Tentang sistem peredaran darah. Iya, betul. Lalu kita belajar apa lagi? Tentang patun. Iya. Nah, Bu Beatrix harap kalian paham ya dengan sistem peredaran darah itu dan juga macam-macam pantun. Paham. Oh ya. Nah, untuk nomor Bu Beatrix nanti di PPT yang akan Bu Beatrix kirim atau di materi yang Bu Beatrix kirim ke Pak Pri nanti ada nomornya. Kalian bisa melihat. Oke? Oke, Bu. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Bu Beatrix minta apakah ada genta? Halo, apakah ada genta?
Halo? Ada, Bu. Oh ya, coba Genta memimpin doa penutup pada pembelajaran hari ini ya. Iya. Ayo. Teman-teman, mari kita siapkan untuk berdoa penutup. Silahkan Genta dipimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pelajaran tadi. Sekarang kami akan menutup pelajaran hari ini. Berkatilah kami supaya dapat mengingat-ingat bahan yang kami pelajari tadi. Amin. Amin. Yang ada di surga, Muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria dan Santa Teresia, Doakanlah kami. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Genta. Sama-sama, Bu. Anak-anak, terima kasih karena kalian sudah mau mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semangat. Jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Jumpa, Bu. Sampai jumpa. Jumpa, Bu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.